Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita jumpa lagi pada segmen ke-8 mata kuliah TM 4020 Unconventional Hydrocarbon Recovery. Ini adalah segmen ke-8 di mana kita akan mempelajari suatu fenomena yang penting di dalam CBM, yaitu fenomena adsorpsi gas pada batu bara. Pada saat kita mempelajari reservoir yang konvensional, misalnya reservoir gas, gas tersebut terjebak pada pori-pori atau pore space yang bertekanan. Jadi kita bisa menghitung, mengkuantify misalnya berapa banyaknya gas itu melalui saturasi gas yang ada di situ. Oke. Nah, kemudian di dalam CBM, seperti yang telah dijelaskan pada segmen keempat, ternyata bahwa gas sebagian besar itu terjebak atau teradsorpsi justru pada surface area dari batu bara. Oke, jadi teradsorpsi di situ. Nah, fenomena itulah yang akan kita pelajari, bagaimana kita mendapatkannya, dan kemudian bagaimana kita menggunakannya untuk keperluan-keperluan keteknikan reservoir kemudian. Oke, baiklah, kita akan share screen dengan saudara-saudara sekalian dan selamat mengikuti. Oke, baiklah saudara-saudara sekalian, kuliah minggu ketiga segmen ke-8 ini kita akan membahas mengenai fenomena adsorpsi gas pada batu bara. Mungkin saudara-saudara masih ingat akan gambar yang sebelah kanan ini. Ini adalah mekanisme penyimpanan gas terbesar pada batu bara terjadi secara adsorpsi pada permukaan matriks. Mungkin untuk bisa lebih mudah membayangkan mengenai besarnya surface area dari hanya sebongkah kecil saja microparticle of coal, mungkin saudara-saudara bisa melakukan sebagai berikut ya. Ambillah misalnya satu lembar kertas tisu ya, yang biasa untuk melap tangan itu ya. Nah, kemudian kertas tisu itu biasanya mungkin panjang lebarnya itu 20 kali 20 begitu ya. Jadi saudara bisa hitung luas areanya. Tapi kertas tisu itu kalau saudara remas-remas ya, bisa kecil sekali kan? Menjadi kecil sekali, bahkan menjadi sebesar kacang hijau misalnya, atau lebih kecil lagi, tergantung kekuatan kita meremas tadi. Akan tetapi kalau kita kemudian beberkan lagi, ya, dari yang kecil tersebut, maka akan kembali kepada 20 cm kali 20 cm tersebut. Begitulah kira-kira ya. Jadi kita bisa bayangkan bahwa gas yang tersimpan per satuan volume batu bara bahkan dapat jauh lebih besar dibanding reservoir batu pasir. Hal ini karena luas permukaan matriks batu bara sangat besar, kira-kira 2150 sampai 3150 feet square per gram. Nah, dari gambar ini misalnya kita membandingkan ya, initial gas in place. Kalau saja saya mempunyai suatu kubus ya, dari reservoir gas misalnya di sini dengan volume 1 feet cubic, porositas 0,15, saturasi gas 0,75, dan di kedalaman 2500 dengan persamaan yang kita kenal IGIP atau initial gas in place, kita bisa hitung sekitar 8,4 SF gas. Nah, kalau saya mempunyai volume yang sama dengan volume gas ini, katakanlah lower rank coal begitu ya. Jadi rank yang tidak begitu tinggi. Maka nanti kita akan bisa menghitung bahwa ternyata IGIP-nya itu 30 SCF. Jadi 3 sampai 4 kali daripada volume dari gas yang konvensional ini. Nah, itulah saudara-saudara ya. Dan tentu saja bahwa volume gas yang teradsorpsi ini tergantung pada tekanan dan temperatur juga, begitu. Nah, pada segmen ini
coba kita akan bahas mengenai bagaimana pemodelan fenomena adsorpsi dan faktor yang mempengaruhi adsorpsi pada batu bara itu apa saja. Nah, fenomena adsorpsi gas ya itu diterangkan dengan sangat baik itu oleh Langmuir Adsorption Isotherm Model. Model ini ditemukan oleh Langmuir, Irving Langmuir tahun 1918, di mana beliau itu merupakan pemenang hadiah Nobel dalam bidang kimia tahun 1932. Model ini dapat memprediksi kelakuan fenomena adsorpsi gas metana batu bara dengan akurasi yang sangat baik ternyata. Nah, persamaan yang diajukan oleh Langmuir itu yang dipakai sampai sekarang adalah ini ya. V sama dengan VL dikalikan P dibagi P ditambah PL. Di mana V ini adalah kandungan gas yang teradsorpsi di dalam satuan SCF per ton. Oke. Nah, kemudian ini adalah tekanan di dalam PSIA. VL itu yang disebut sebagai volume Langmuir, satuannya SCF per ton, dan PL itu adalah tekanan Langmuir dalam PSIA. Nah, apa itu VL? VL itu adalah kapasitas maksimal gas yang dapat diadsorpsi ya pada tekanan mendekati tak hingga dan dalam temperatur tertentu. Nah, sebagai contoh misalnya inilah plot dari Langmuir ya, Langmuir adsorption itu. Di sini adalah kandungan gas dalam SCF per ton, kemudian absisnya adalah tekanan dalam PSIA. Nah, inilah bentuknya ya, bentuk dari Langmuir adsorption itu. Yang makin tekanan makin tinggi, ini akan menuju tak hingga tekanannya dan ini akan memberikan kapasitas maksimal gas yang teradsorpsi. Oke. Nah, yang dikatakan VL itu adalah ini ya. Kapasitas maksimal sampai tekanan yang tak hingga. Nah, PL itu adalah tekanan ya di mana kita ambil pada kandungan gas sama dengan setengah dari VL. Jadi di sini ini adalah setengah dari VL, kemudian kita baca ke bawah. Nah, inilah dia PL. Titik-titik merah ini suatu contoh ya. Ini data yang sesungguhnya yang diambil data dari Fruitland Coal di San Juan Basin. Ini diambil dari Zuber tahun 1991. Jadi bahwa kurva Langmuir ini bisa fit dengan data yang diambil dari lapangan ini. Ini salah satu contoh keberlakuan Langmuir adsorption isotherm ini di dalam menerangkan fenomena adsorpsi. Jadi persamaannya ini yang paling penting ya. V sama dengan VL, P dibagi P ditambah PL. Oke, itulah Langmuir adsorption isotherm model. Nah, gambar ini sebetulnya yang mengilustrasikan adsorpsi pada skala molekul antara CH4 dan karbon. Ini diambil dari Theo et al. 2016. Yang merah dan abu-abu ini adalah molekul karbon, ya, dan yang kuning itu adalah molekul CH4. Nah, saudara bisa lihat di sini bahwa dengan meningkatnya tekanan ke arah kanan ini makin tinggi, maka coba lihat bahwa adsorpsi CH4 itu akan semakin tinggi atau semakin banyak begitu ya. Coba lihat di sini di tekanan yang paling besar di sini warna kuning itu mendominasi, makin banyak CH4 yang teradsorpsi karena tekanan makin tinggi. Jadi adsorpsi ini sebetulnya terjadi akibat adanya gaya van der Waals antara molekul karbon dan metana. Nah, kemudian ternyata bahwa asumsi model Langmuir ini sesuai dengan kondisi yang terjadi. Jadi pertama molekul
Pengadsorpsi itu relatif homogen, yaitu karbon. Kemudian adsorpsi terjadi secara monolayer. Kemudian di situ tidak terjadi perubahan fasa, jadi di sini fasanya tetap gas. Dan tiap site adsorpsi itu hanya mengakomodasi satu molekul. Oke? Nah, inilah yang disebut fenomena adsorpsi dijelaskan dengan Langmuir isotherm curves. Kemudian bagaimana ya kita mengukur absorption isothermal tersebut? Nah, ini ada prosedur, ya, ada prosedur pengukuran yang ada pada SPI paper 20728 apabila saudara ingin mendalaminya lebih jauh. Di sebelah kanan ini adalah peralatan ya. Peralatan dari pengukuran adsorpsi isotherm tersebut. Jadi saudara lihat sebetulnya di sini cukup sederhana ya. Di sini ada sampel cell dimasukkan ke sini. Kemudian ini ada reference cell. Oke. Ya, kemudian di sini ada temperatur yang bisa diatur. Temperatur bed di sini bisa diatur. Oke. Nah, kemudian gas itu kita rilis ya. Jadi yang pertama kita kalibrasikan alat ini dengan helium ya. Helium ini kita gunakan untuk apa? Untuk menghitung volume sel yang kosong ya. Kemudian kita ambil sekitar 150 gram sampel batu bara pada kondisi bubuk ya. Jadi prosedurnya batu bara itu harus dihancurkan sampai bubuk ya. Dan ukurannya itu kira-kira 60 mesh itu dimasukkan dalam sel sampel di sini. Jadi bubuk batu bara ini disimpan di sini. Kemudian kita atur water bath ini temperaturnya tertentu. Kemudian kita isi sel referensi ini dengan CH4 murni. Harus CH4 murni. Ya, karena kan kita akan menghitung adsorpsi dari CH4 pada tekanan tertentu dan dimulai pada tekanan rendah ya, dan kemudian nanti kita akan beri tekanan yang lebih tinggi begitu. Nah, kemudian kita buka katup antar sel ini ya, dan kita catat tekanan tiap sel itu secara periodik sampai stabil. Dan keenam, tutup katupnya, kita ulangi lagi, langkah keempat sampai kelima ini sampai batas yang tekanan yang tertinggi. Biasanya kita ambil tekanan reservoir, karena kan tekanan reservoir adalah tekanan di mana batu bara tersebut berada, begitu ya. Nah, inilah prosedurnya ya di dalam SPI 20728. Nah, kemudian pada tiap tahap tekanan, perubahan volume gas itu yang terabsorpsi dapat dihitung dengan persamaan. Persamaannya mengikuti hukum Boyle. Ya, Boyle. Jadi, delta GI sama dengan 32,0368 dikalikan yang di dalam kurung ini. Ya. Oke, nah itulah cara kita mengukur adsorpsi dalam kondisi yang isothermal. Adsorption isotherm. Nah, aparatus ini itu diperkenalkan oleh Mavor tahun 1990. Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya adsorpsi? Jadi naik turunnya kurva dari Langmuir itu apa saja ya kalau kita plot antara gas content dengan tekanan, ke sini gas contentnya makin tinggi, ke sini tekanannya makin tinggi. Temperatur yang pertama ya, jadi semakin tinggi temperatur, semakin kecil kapasitas adsorpsi pada tekanan yang sama. Yang pertama ya. Kemudian moisture content. Ternyata bahwa adanya air ini dapat menghalangi adsorpsi gas pada area matriks batu bara.
Jadi kalau moisture content kita tinggi, maka absorpsinya akan kecil, begitu ya. Kemudian bagaimana dengan ash atau yang didapat dari mineral matters? Kita sudah jelaskan waktu itu ya, yang dinamakan ash content. Ternyata bahwa adanya ash atau abu itu dapat menghalangi absorpsi gas pada area matriks batu bara. Karena apa? Gas itu tidak dapat diabsorpsi pada mineral. Oke. Diabsorpsinya pada karbon. Oke. Bagaimana dengan range? Ternyata range dari batu bara itu makin tinggi range batu bara, makin besar luas area spesifik matriks batu bara. Oke, jadi artinya bahwa absorpsinya makin tinggi. Itulah faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya absorpsi. Nah, berikutnya adalah coba kita lihat ya. Tadi ini di sini adalah gas content dalam SCF per ton, di sini tekanan. Ternyata bahwa kalau moisture-nya meningkat, maka kurva itu akan ke bawah begitu ya. Langmuir isotermnya ini akan makin ke bawah, makin kecil. Bagaimana dengan rank? Nah ini ya, misalnya rank kita lihat juga, ini diambil dari DAF gas content, SCF per ton, ya. Di sini tekanan. Kalau kita lihat yang di bawah ini adalah subbituminous C, kemudian ini adalah HVA, MV, dan kemudian LV. Artinya bahwa ringnya makin meningkat ke atas ya. Nah, bagaimana dengan temperatur? Jadi kita lihat ya, yang ini adalah 0 degree, ini 10 degree, 20, kemudian 50 dan 86. Jadi temperatur makin meningkat, maka Langmuir curve-nya juga akan semakin ke bawah begini, mengecil ya. Gas yang diabsorpsi itu mengecil dengan temperatur yang meningkat. Oke. Nah, sebetulnya kemudian kita juga harus mengkoreksi volume Langmuir ini agar dapat secara konsisten dibandingkan antar sisipan batu bara, volume Langmuir VL yang terukur itu harus dikoreksi terhadap kandungan ash dan vapor. Ya. Nah, misalnya ini data ya. Ini data. Ini Langmuir isotherm. Oke. Dan ini DAF Langmuir isotherm. Oke. Nah, kita pakai basis dry as free atau DAF. Jadi volume VL DAF ya. Jadi VL Langmuir volume DAF itu sama dengan VL in situ yang kita dapatkan dibagi 1 dikurangi ash content dan vapor content. W ini dari water sebetulnya, tapi moisture, dikatakan moisture content. Kadang-kadang simbolnya W itu water kan, ini moisture ya, moisture content. Nah kemudian ya, kalau basisnya dry mineral matter free, DMMF namanya, jadi mineral mattersnya free, maka VL DMMF itu sama dengan ini ya, VL in situ dibagi 1 kurang MM. Nah, di sini ada MM. MM itu apa? Ini adalah fraksi massa mineral ya, dikurangi W. Nah, di mana MM itu kita bisa gunakan persamaan ini ya. Ini persamaannya MM sama dengan 1,08 kali A ditambah 0,55 kali S. Di mana A itu ada fraksi massa dari ash atau abu, dan S ini adalah fraksi massa dari sulfur. Nah, ini ada sesuatu yang penting saudara-saudara, bahwa kita kan mengenal pada konvensional reservoir juga ada yang disebut undersaturated dan saturated reservoir. Masih ingat ya? Undersaturated reservoir kalau dalam konvensional reservoir, misalnya reservoir minyak, undersaturated reservoir itu maksudnya tekanan itu di atas titik gelembung gitu ya, bubble point. Dan saturated itu di bawah bubble point. Nah, di sini juga ada
ya, peristilahan undersaturated dan saturated pada reservoir gas metana batu bara. Tetapi maksudnya akan lain ya, coba kita perhatikan. Nah, perhatikan gambar ini ya, gambar ini ya. Kalau saya plot antara gas content dengan pressure, dan ini adalah Langmuir isotherm, sorption isothermnya, apabila kondisi reservoir saya, gas content reservoir saya itu ada tepat pada Langmuir curves, itu disebut orang sebagai saturated condition. Oke. Jadi kalau dalam CBM itu sebetulnya kalau cara memproduksikannya itu saya akan produksikan air ya di watering. Jadi saya produksikan, airnya terproduksi, maka gas itu akan segera juga dia ikut terproduksi. Jadi inilah jalannya produksi gas tersebut ya, mengikuti Langmuir curves ini, gas terproduksi. Misalnya sampai ke suatu tekanan abandonment tertentu. Oke. Jadi pada saat saturated condition, gas itu from day one, dari hari pertama itu terproduksi bersama-sama air, begitu. Oke. Nah, itulah saturated condition. Under saturated condition, ya, under saturated condition itu adalah di mana gas content pada reservoir condition di reservoir saya itu pada P dan T-nya itu ada di bawah sorption isothermal dari Langmuir. Di sini, ya di bawah ini. Artinya kalau saya mau memproduksikan reservoir ini, yaitu saya melakukan dewatering atau memproduksikan air, dan selama saya memproduksikan air, tekanan itu akan turun. Gas itu belum terproduksi. Gas itu delay produksinya. Baru terproduksi pada saat garis ini mencapai yang disebut PD, ya, yaitu desorption pressure atau tekanan desorpsi PD. Nah, barulah kemudian gas itu akan ikut terproduksi, keluar dan terproduksi begitu ya, terdesorpsi dan terproduksi ke lubang sumur. Jadi pada kondisi undersaturated, artinya bagaimana? Saya itu akan memproduksikan air dulu begitu ya, gas belum ada, gas itu baru muncul setelah melampaui PD, tekanan desorpsi. Begitu ya, di mana tekanan desorpsi itu ini ya, PL dikalikan VB tambah VB, VB tambah VA. Oke, itulah tekanan desorpsi. Begitu saudara-saudara ya. Jadi beda antara saturated condition dengan unsaturated condition. Itu ternyata ada perbedaan arti ya dengan reservoir yang konvensional. Jadi saudara harus perhatikan ini baik-baik. Jadi saya tuliskan di sini ya untuk keterangan lebih lanjut bahwa volume kandungan gas yang terukur yaitu GCDB pada tekanan reservoir dapat lebih kecil dari kapasitas adsorpsi A ya, akibat pelepasan gas yang terjadi selama sedimentasi. Kondisi ini disebut undersaturated ya. Agar gas dapat terdesorpsi pada reservoir undersaturated, tekanan reservoir harus diturunkan terlebih dahulu sampai tekanan desorpsi. Hal ini dapat menghambat produksi. Jadi, karena saya harus produksikan air dulu di watering dan kemudian barulah gas itu terproduksi mulai dari sini, begitu ya. Kalau di sini langsung ya, kalau saturated itu langsung. Begitu saya produksikan, maka gas itu sudah from day one itu sudah terproduksi bersama-sama air. Itulah saudara-saudara ya fenomena pada kondisi undersaturated dan saturated. Jadi nanti kita akan bisa menerapkan ini juga ya kalau saya misalnya mendapatkan suatu reservoir metana batu bara begitu, saya harus tentukan kondisinya saturated atau undersaturated. Karena pengembangannya juga
akan berbeda. Bayangkan kalau undersaturated itu ya, kadang-kadang kita harus dewatering sampai lama sekali. Ada yang mingguan, ada yang hanya beberapa minggu, atau bahkan berbulan-bulan, atau ada yang sampai bertahun-tahun juga begitu ya, tergantung berbagai kondisi. Itulah saudara-saudara mengenai undersaturated dan saturated pada reservoir gas metana batu bara. Nah, kemudian ya, sebetulnya absorpsi itu akan berbeda pada setiap komponen. Ya. Oleh sebab itu, absorpsi itu bisa untuk multikomponen. Ya. Jadi kapasitas absorpsi itu berbeda untuk tiap jenis molekul gas karena adanya perbedaan afinitas absorpsi. Misalnya CO2 ini, ya CO2 itu tinggi. Ya. Ini CH4 dan ini N2. Oke. Nah, untuk multikomponen ini ya volume gas terabsorpsi untuk masing-masing komponen itu bisa dihitung dengan extended Langmuir isotherm namanya. Yaitu ini ya, kalau saudara punya multikomponen, VJ sama dengan VLJ, di sini pada PYJ dibagi PLJ dibagi 1 ditambah sigma dari K dari 1 sampai NC, di sini PYK dibagi PLK. Di mana VJ ini adalah kandungan gas komponen ke J, misalnya tadi CO2, CH4, N2 atau apa saja, mungkin ada juga C2, C3 ya, SCF per ton. Kemudian di sini ada VLJ, itu volume Langmuir komponen ke J. PLJ ini tekanan Langmuir komponen ke J. YJ, YG itu adalah fraksi gas komponen ke J, dan P adalah tekanan. Ini juga biasa kita lakukan ya kalau kita punya komposisi gas pada reservoir yang konvensional. Oke, itulah absorpsi isotherm multikomponen. Nah, yang menarik di sini ya bahwa ternyata bahwa Langmuir isotherm untuk CO2 itu lebih tinggi dari CH4. Artinya CO2 itu ya CO2 itu lebih terabsorpsi di batu bara dibandingkan dengan CH4. Nah, inilah dasar dari sequestration pada batu bara ya. CO2 itu bisa diserap oleh batu bara dengan baik dibandingkan komponen yang lain. Nah, melanjutkan tadi ya bahwa coba lihat ya, ini adalah gambar. Sebetulnya gambar ini visualisasi carbon dioxide sequestration issue sebetulnya. Ini diambil dari sini source-nya ya. Saudara lihat di sini karbon itu hijau, kemudian hidrogen itu putih, oksigen merah, nitrogen itu biru ya, dan sulfur kuning. Nah, coba kita lihat ya, ada warna yang merah dan hijau. Jadi CO2 ya. Coba lihat bahwa CO2 itu banyak sekali di sini ya, tersebar banyak sekali. Artinya bahwa akibat afinitas absorpsi CO2 itu lebih besar dibandingkan CH4 pada metana, ya, maka injeksi CO2 itu dianggap potensial dalam program penyimpanan karbon yang namanya CO2 sequestration. Ya. Jadi CO2 itu afinitasnya lebih tinggi untuk diserap oleh batu bara. Nah, ini kita akan bahas nanti ya lebih lanjut pada segmen Enhanced CBM Recovery. Jadi produksi CH4 dari CBM itu kita bisa tingkatkan dengan kita menginjeksikan CO2. Nah, itulah yang namanya Enhanced CBM Recovery. Salah satunya dengan CO2. Oke. Inilah gambar yang bagus ya, yang bisa memvisualisasikan CO2 sequestration pada batu bara. Nah, itulah saudara-saudara ya, dan ini referensi lanjutan kalau saudara ingin memperdalam lebih lanjut buku teks maupun makalah dan jurnal. Jadi sekali lagi saudara-saudara ya, terima kasih atas perhatiannya. Jadi itulah saudara-saudara mengenai adsorpsi ya CH4 pada batu bara yang kita bisa modelkan dengan Langmuir isotherm curves ya.
Dan Langmuir ini sangat-sangat penting, ya, sangat penting di dalam perhitungan-perhitungan performance reservoir berikutnya nanti yang akan kita bicarakan. Ya, terutama pada misalnya bagaimana kita memproduksikan ini secara optimum tentu saja. Oke. Nah, baiklah saudara-saudara ya, segmen berikutnya tentu saja kita akan membicarakan hal yang penting juga ya, yaitu tentang permeabilitas ya. Permeabilitas absolut dan permeabilitas relatif permeability. Penting sekali karena kita lihat fenomena-fenomena juga agak sedikit lain dengan reservoir yang konvensional. Jadi baiklah saudara-saudara ya. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.